Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Faras Maulana Ivansyah dengan NIM 2312100088. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan komponen tujuan dalam kurikulum. Langsung saja, yang pertama yaitu ada pengertian tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum merupakan sasaran atau target yang ingin dicapai oleh suatu program pendidikan. Tujuan ini memberikan petunjuk mengenai arah perubahan yang diinginkan pada peserta didik setelah menjalani proses pendidikan. Tujuan kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi pengembangan kurikulum dan sebagai kriteria untuk menilai keberhasilan suatu program pendidikan. Menurut Sukma Dinata, tujuan kurikulum adalah rumusan yang menunjukkan hasil belajar yang diharapkan, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diharapkan dikuasai atau dimiliki oleh peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tertentu atau setelah menyelesaikan program pendidikan. Tujuan kurikulum merupakan arah atau sasaran yang akan dituju dalam aktivitas pelaksanaan kurikulum. Kejelasan tujuan akan mempermudah dan mengarahkan kegiatan pembelajaran yang berlangsung mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Baik, pembahasan berikutnya yaitu tentang hierarki tujuan kurikulum. Hierarki tujuan kurikulum menggambarkan tingkatan tujuan pendidikan, mulai dari yang paling umum hingga yang paling khusus. Hierarki ini menunjukkan sifat ketergantungan dan saling mendukung antara satu tingkat tujuan dengan tingkat tujuan yang lainnya. Hierarki tujuan yaitu yang pertama ada tujuan nasional. Yang pertama, pengertian tujuan nasional. Tujuan nasional pendidikan adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh suatu bangsa secara keseluruhan. Tujuan ini merupakan rumusan kualifikasi umum yang dimiliki oleh setiap warga negara setelah mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan nasional. Tujuan nasional biasanya tercantum dalam undang-undang atau peraturan resmi negara mengenai pendidikan. Adapun tujuan dan manfaat tujuan nasional, yang pertama adalah tujuan nasional pendidikan bertujuan untuk membentuk warga negara yang berkualitas, membangun identitas nasional, mempersiapkan generasi penerus bangsa, mengembangkan potensi sumber daya manusia. Untuk manfaat tujuan nasional pendidikan adalah sebagai pedoman umum penyelenggaraan sistem pendidikan, memastikan keseragaman tujuan pendidikan di seluruh wilayah negara, menjadi dasar untuk merumuskan tujuan-tujuan pendidikan yang lebih spesifik, menjamin kesenian pendidikan dengan kebijakan pembangunan nasional. Fungsi tujuan nasional yaitu adalah sebagai pedoman umum dan arah pendidikan nasional. Berikutnya, sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan, sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum pendidikan, sebagai rujukan bagi semua jenis dan jenjang pendidikan dalam merumuskan tujuan institusional. Contoh tujuan nasional pendidikan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun tujuan pembahasan berikutnya itu tujuan institusional. Yang pertama ada pengertian tujuan institusional, yaitu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan ini merupakan kualifikasi yang diharapkan diperoleh oleh peserta didik setelah menyelesaikan program pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Tujuan institusional disesuaikan dengan tingkat dan jenis lembaga pendidikan. Tujuan dan manfaat tujuan institusional yaitu adalah yang pertama, tujuannya mengarahkan program pendidikan pada tingkat institusi pendidikan tertentu, memberikan identitas dan karakteristik pada institusi pendidikan, mengoperasionalkan tujuan nasional pada tingkat institusi. Manfaat tujuan institusional yaitu pertama adalah menjadi dasar penyusunan kurikulum di tingkat lembaga pendidikan, membedakan suatu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lainnya, memudahkan evaluasi keberhasilan lembaga pendidikan. Yang terakhir ada manfaatnya yaitu menjadi pedoman bagi pendidik dalam melaksanakan program pendidikan. Adapun fungsi tujuan institusional yang pertama adalah sebagai penjabaran dari tujuan nasional yang disesuaikan dengan jenis dan jenjang lembaga pendidikan.
sebagai acuan dalam merumuskan tujuan kurikuler untuk setiap bidang studi, dan juga sebagai patokan dalam mengevaluasi keberhasilan program pendidikan di tingkat institusi. Contoh tujuan institusional yaitu untuk sekolah menengah atas adalah menyiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban dunia, serta siap melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Pembahasan berikutnya itu tentang tujuan kurikuler. Pengertian tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu mata pelajaran atau bidang studi tertentu. Tujuan ini merupakan kualifikasi yang diharapkan diperoleh oleh peserta didik setelah menyelesaikan program mata pelajaran tertentu. Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional. Adapun tujuan dan manfaat tujuan kurikuler adalah yang pertama, tujuannya mengarahkan program pembelajaran untuk mata pelajaran atau bidang studi tertentu, mempertegas kontribusi mata pelajaran yang pelajaran dalam mencapai tujuan institusional, memberikan kerangka bagi pengembangan tujuan instruksional. Manfaat tujuan kurikuler yang pertama yaitu menjadi acuan dalam pengembangan silabus dan materi pembelajaran, membantu pendidik memahami ruang lingkup dan kedamaian mata pelajaran, memperjelas keterkaitan antar mata pelajaran dalam kurikulum, memudahkan evaluasi ketercapaian tujuan mata pelajaran. Yang berikutnya itu adalah fungsi tujuan kurikuler. Yang pertama sebagai penjabaran dari tujuan institusional yang berkaitan dengan suatu bidang studi tertentu, sebagai acuan dalam merumuskan tujuan instruksional, sebagai patokan dalam mengevaluasi efektivitas program mata pelajaran, sebagai pedoman dalam pengembangan bahan ajar dan sumber belajar. Contoh tujuan kurikuler pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial, menikmati dan memanfaatkan karya serta untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, dan menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Adapun tujuan instruksional yang pertama, pembahasan berikutnya yaitu adalah tujuan instruksional. Pengertian tujuan instruksional sering juga disebut dengan tujuan pembelajaran, adalah tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Tujuan ini merupakan kemampuan dan keterampilan yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran tertentu. Tujuan instruksional merupakan penjabaran dari tujuan kurikuler. Adapun tujuan dan manfaat tujuan instruksional yang pertama, tujuannya adalah mengarahkan proses pembelajaran pada pertemuan atau kegiatan pembelajaran tertentu, mempertegas kompetensi spesifik yang harus dikuasai oleh peserta didik, memberikan kerangka bagi pemilihan metode atau media pembelajaran. Berikutnya adalah manfaat tujuan instruksional. Yang pertama, menjadi acuan dalam menyusun rencana pembelajaran, kemudian membantu pendidik dalam memilih strategi, metode, dan media pembelajaran yang tepat, lalu memperjelas hasil belajar yang diharapkan dan memudahkan evaluasi hasil belajar peserta didik. Adapun fungsi tujuan instruksional yang pertama yaitu adalah sebagai penjabaran dari tujuan kurikuler yang berkaitan dengan pokok bahasan tertentu, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, lalu sebagai kriteria dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik, lalu sebagai informasi bagi peserta didik tentang kompetensi yang harus dikuasai. Contoh tujuan instruksional adalah untuk pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi struktur teks eksposisi dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri teks eksposisi dengan benar. Yang ketiga, membedakan teks eksposisi dengan teks argumentasi secara jelas. Lalu keempat, menyusun teks eksposisi sesuai dengan struktur dan ciri-ciri yang benar. Yang kelima, mempresentasikan teks eksposisi dengan intonasi dan ekspresi yang tepat. Pembahasan berikutnya itu adalah taksonomi tujuan.
Taksonomi tujuan adalah klasifikasi tujuan pendidikan berdasarkan domain atau ranah tertentu. Taksonomi ini membantu pendidik dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang komprehensif mencakup berbagai aspek perkembangan peserta didik. Taksonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada taksonomi Bloom atau revisi. Taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Krathwohl membagi tujuan pendidikan menjadi 3 domain. Domain yang pertama yaitu domain kognitif atau pengetahuan, berkaitan dengan kemampuan intelektual dan proses berpikir, terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama mengingat atau remembering, kemampuan mengingat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang kedua adalah memahami atau understanding, kemampuan memahami makna dan menafsirkan informasi. Yang ketiga ada mengaplikasikan atau applying, kemampuan menerapkan pengetahuan dalam situasi tertentu. Yang keempat ada menganalisis, analyzing, kemampuan memecah informasi menjadi bagian-bagian dan melihat hubungan antar bagian. Yang kelima ada mengevaluasi atau evaluating, kemampuan membuat penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Dan yang keenam menciptakan atau creating, kemampuan mengkombinasikan elemen-elemen menjadi sesuatu yang baru. Adapun domain yang kedua yaitu domain afektif atau sikap, berkaitan dengan sikap, nilai, dan apresiasi, terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama ada menerima atau receiving, kesediaan memperhatikan dan memberikan perhatian. Yang kedua ada menanggapi atau responding, partisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga ada menilai atau valuing, penerimaan, preferensi, dan komitmen terhadap nilai-nilai tertentu. Yang keempat ada mengorganisasi atau organizing, mengorganisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai. Dan yang terakhir yang kelima yaitu adalah karakterisasi, yaitu menginternalisasi nilai menjadi karakteristik pribadi. Adapun domain yang ketiga yaitu domain psikomotor atau keterampilan, berkaitan dengan keterampilan fisik dan motorik, terdiri dari 7 tingkatan menurut Simpson. Yang pertama ada persepsi, yaitu kemampuan menggunakan isyarat untuk memandu aktivitas motorik. Yang kedua ada kesiapan atau kesiapan untuk bertindak. Yang ketiga ada respon terpimpin, yaitu adalah tahap awal belajar keterampilan kompleks. Yang keempat ada mekanisme atau keterampilan menjadi kebiasaan. Dan yang kelima ada respon yang kompleks, penampilan tindakan motorik yang terampil. Yang keenam ada adaptasi, keterampilan dimodifikasi untuk situasi khusus. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu ada kreasi, menciptakan tindakan motorik baru. Pembahasan berikutnya itu taksonomi yang kedua itu adalah taksonomi Solo, yaitu struktur hasil belajar yang diamati, dikembangkan oleh Biggs dan Collis. Taksonomi ini fokus pada kualitas respon peserta didik, terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama ada prestruktural, yaitu belum memahami tugas. Kemudian yang berikutnya ada unik struktural, fokus pada satu aspek relevan. Yang ketiga ada multistruktural, fokus pada beberapa aspek relevan tetapi terpisah. Yang keempat ada relasional, aspek-aspek relevan terintegrasi sebagai suatu kesatuan. Yang terakhir yang kelima ada extend abstrak, atau konsep diterapkan ke situasi baru dan lebih luas. Adapun taksonomi yang ketiga itu adalah taksonomi Marzano. Robert Marzano mengembangkan taksonomi yang lebih komprehensif yang terdiri dari 3 sistem dan domain pengetahuan. Sistem diri terkait dengan motivasi, sikap, dan keyakinan. Yang kedua sistem metakognitif berkaitan dengan pengaturan diri dan kontrol terhadap progres kognitif. Dan yang keempat ada sistem kognitif terdiri dari retrieval, comprehensive analysis, dan knowledge utilization. Adapun pembahasan berikutnya adalah pengertian indikator pencapaian tujuan. Indikator pencapaian tujuan adalah penanda atau penunjuk yang menunjukkan ketercapaian suatu tujuan pembelajaran. Indikator merupakan karakteristik, ciri-ciri, perbuatan, atau respon yang ditampilkan oleh peserta didik menunjukkan bahwa mereka telah menguasai kompetensi dasar tertentu. Adapun fungsi indikator tujuan, yang pertama adalah sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, yang kedua sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, yang ketiga sebagai pedoman dalam mengembangkan alat evaluasi. Adapun langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan, yang pertama adalah menganalisis kompetensi dasar atau KD, disingkat KD. Yang pertama memahami substansi, yang kedua mengidentifikasi, dan yang ketiga menentukan materi pokok atau esensial dalam KD. Langkah yang kedua yaitu menentukan indikator dengan memperhatikan tuntutan KD, karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, serta tingkat perkembangan peserta didik.
Langkah-langkah yang ketiga yaitu merumuskan indikator dengan kata kerja operasional yang dapat diukur atau dapat diobservasi dan sesuai dengan tingkat taksonomi yang diharapkan dalam KD. Cara yang keempat yaitu melakukan pemetaan dan analisis indikator, yaitu memastikan kesesuaian indikator dengan KD, memastikan indikator bersifat hierarkis dan logis, memastikan kecukupan indikator untuk mengukur pencapaian KD. Cara merumuskan tujuan yaitu waktu pembahasan berikutnya itu cara merumuskan tujuan. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran terdapat beberapa pendekatan yang digunakan berikut adalah cara-caranya merumuskan tujuan yang efektif. Pertama ada model ABCD yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Model yang dikembangkan oleh Robert Mager ini membuat 4 komponen. Yang pertama ada audience, siapa yang akan mencapai tujuan. Behavior yaitu adalah perilaku yang diharapkan. Yang ketiga ada condition, yaitu kondisi di mana perilaku akan ditunjukkan, dan yang terakhir ada degree atau tingkat keberhasilan yang diharapkan. Contohnya adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan minimal 3 faktor penyebab pemanasan global dengan tingkat ketepatan 80%. Yang kedua ada model SMART, specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Model ini memastikan untuk memiliki tujuan karakteristik. Yang pertama ada spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Contohnya yaitu dalam waktu 60 menit, peserta didik mampu menulis paragraf deskriptif sepanjang 150-200 kata tentang lingkungan sekolah mereka dengan menggunakan kaidah penulisan yang benar. Yaitu yang ketiga, model taksonomi belum revisi. Perumusan tujuan menggunakan tingkatan dalam taksonomi belum revisi dengan struktur, kondisi, subjek, kata kerja operasional dengan sesuai tingkatan taksonomi, objek, dan standar. Contohnya itu adalah setelah membaca artikel tentang pemanasan global, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara aktivitas manusia dan perubahan iklim dengan minimal 3 argumen yang didukung oleh data. Model yang keempat itu adalah model Taylor. Ralph Taylor menyarankan tujuan pembelajaran harus mencakup A. Perilaku yang dikembangkan, B. Konten atau materi di mana perilaku atau akan dikembangkan, C. Situasi di mana perilaku diharapkan muncul, D. Kriteria keberhasilan. Contohnya yaitu peserta didik mampu menghitung luas dan keliling bangun datar menggunakan rumus matematika yang sesuai ketika diberikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan hasil yang tepat atau sesuai kriteria. Baiklah, mungkin segitu saja penyampaian dari saya. Kesimpulannya itu adalah pertama tentang pengertian tujuan kurikulum, yaitu tujuan kurikulum adalah sasaran atau target yang ingin dicapai oleh program pendidikan, memberikan arah perubahan yang diinginkan pada peserta didik dan berfungsi sebagai pedoman pengembangan serta kriteria evaluasi program pendidikan. Kesimpulan berikutnya itu tentang hierarki tujuan kurikulum. Yang pertama ada tujuan nasional, rumusan umum kualifikasi yang diharapkan dimiliki oleh warga negara tercantum dalam undang-undang atau peraturan resmi. Tujuan kurikulum yang kedua yaitu tujuan institusional, tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan tertentu sesuai dengan jenis dan jenjangnya. Tujuan kurikuler, tujuan yang ingin dicapai oleh mata pelajaran atau bidang studi tertentu. Dan yang terakhir tujuan instruksional, tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran spesifik. Kesimpulan berikutnya itu tentang taksonomi tujuan. Terbagi menjadi 3 yaitu adalah taksonomi belum revisi, membagi tujuan pendidikan menjadi domain kognitif, afektif, dan psikomotor, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Taksonomi tujuan yang kedua adalah taksonomi Solo, fokus pada kualitas respon peserta didik dalam 5 angka tingkatan: prestruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, extend, abstrak. Taksonomi yang ketiga ada taksonomi Marzano, pendekatan komprehensif yang mencakup sistem diri, metakognitif, kognitif, dan domain pengetahuan. Yang keempat ada indikator pencapaian tujuan, penanda yang menunjukkan ketercapaian tujuan pembelajaran, berfungsi sebagai pedoman pengembangan diri, desain pembelajaran, alat evaluasi dan informasi bagi peserta didik tentang hasil belajar yang diharapkan. Kemudian yang terakhir ada cara merumuskan tujuan. Yang pertama ada model ABCD, mencakup audience, behavior, condition, degree. Dan yang kedua ada model SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Kemudian yang ketiga ada model taksonomi belum revisi, menggunakan kata kerja operasional sesuai tingkatan taksonomi. Kemudian yang keempat ada model Taylor, mencakup perilaku, konten, situasi, dan kriteria keberhasilan.
Jadi pengembangan tujuan kurikulum yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang hierarki tujuan, taksonomi pembelajaran, dan kemampuan merumuskan indikator yang jelas dan terukur. Tujuan yang dirumuskan dengan baik akan memberikan arah yang jelas bagi proses pembelajaran dan memudahkan evaluasi keberhasilan program pendidikan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.